Rapinya mau nyanyi. Baik. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Walaupun cuaca di luar, saya tadi pikir nggak ada orang ini, kayaknya hujan, apalagi kemarin banjir gitu ya. Ada begitu banyak alasan untuk kita nggak bisa hadir ya, tetapi mengucap syukur kalau saudara bisa hadir, ini semua karena anugerah Tuhan ya. Tema kita yaitu memilih bagian yang terbaik. Sekali lagi tema kita apa? Memilih bagian yang terbaik. Saya percaya kita semua merindukan sesuatu yang terbaik, betul? Amin. Itu sebabnya mari kita belajar pada kesempatan malam hari ini ya, sesuai tema memilih bagian yang terbaik. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Kita akan baca firman Tuhan ini bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-38, Bapak Ibu 39, dan ayat yang ke-42 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Sama-sama. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Ayat 42 berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita tahu cerita ini ketika Yesus mengunjungi Marta dan Maria. Kalau saudara baca kisah ini, yang menyambut Yesus, yang membuka pintu buat Yesus, itu Marta atau Maria? Marta. Ya? Halo? Marta. Hah? Baru baca tadi. Coba ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Lalu seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Marta begitu bersemangat menyambut Yesus hadir di rumahnya, sehingga Marta sibuk melayani Yesus. Bukankah seringkali kita juga seperti Marta, sibuk melayani Tuhan, sehingga berkata, "Pak, hari ini aku gak bisa melayani Papa ya, karena aku melayani Tuhan." Gitu ya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Marta tidak salah. Dia juga melayani, mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan atau keperluannya Tuhan Yesus. Tetapi saudara, bukan itu yang terpenting. Marta melakukan yang baik, tetapi Alkitab berkata Maria memilih bagian yang terbaik. Jadi ada yang baik, ada yang terbaik.
Tinggal tergantung saudara mau pilih yang baik atau yang terbaik. Halo? Apa yang dilakukan Marta penting nggak? Penting. Bayangkan saudara, kalau sesudah ibadah ini saya nggak dikasih minum kan kasihan gitu ya, kekeringan gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Marta juga baik saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita betul-betul bukan melayani secara kelihatannya pelayanan di mimbar seperti ini, tetapi pelayanan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena hari-hari ini kita terlalu banyak mendengar hal-hal yang menakutkan kita. Saya dengar, nggak tahu ibu-ibu baca apa enggak. Ya, katanya demo kemarin mau terjadi kerusuhan. Lalu dibilang orang-orang Kristen harus siap-siap untuk lari ke gereja, katanya. Ke gereja, kalau enggak ke masjid. Saya baca itu, saya ketawa saudara ya. Lalu pesan itu berkata bahwa Jakarta ini akan digoncang oleh karena satu orang yang namanya Ahok. Memang saudara, anak Tuhan itu beda sih. Satu orang saja bukan cuma bikin heboh Jakarta saudara. Ada 15 negara yang heboh. Bahkan saya lihat di Facebook itu di Kanada dalam keadaan dingin, minus, mereka nari-nari untuk Ahok. Emang sih mulutnya agak kejeblak juga gitu kan. Tapi kayaknya saya pikir ini memang semua masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya kan, cahaya itu harus bersinar saudara. Harusnya kita juga seperti Ahok-Ahok itu saudara. Ya kan? Kita harus memperlihatkan kalau orang-orang yang memiliki Tuhan Yesus, ya, itu berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki Yesus. Hidupnya jadi kesaksian, hidupnya jadi buah bibir, jadi cerita, bukan cerita buat digosipin. Ya kan? Ibu-ibu kalau soal namanya dengar sesuatu cepet banget. Apalagi dengar-dengar yang negatif, waduh, enak bener gitu ya untuk dibahas. Ya, tapi mari kita belajar seperti Maria memilih bagian yang terbaik, saudara. Alkitab bilang begini, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, semakin banyak saudara mendengarkan firman Tuhan, imanmu semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi ketika dengar goncangan atau berita-berita yang sepertinya menakutkan kita, kita nggak perlu takut. Jangan cuma di gereja nyanyi, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Wah, kalau nyanyi di gereja luar biasa. Keluar dari gereja, Pak, lewat mana kita, Pak? Aman gak ya, Pak? Tapi enggak, ibu-ibu di sini sih enggak. Ibu-ibu di sini nih luar biasa. Amin. Haleluya, amin. Buktinya hujan masih datang, saudara. Masih hujan air, belum hujan batu, saudara. Ya kan? Alkitab bilang begini, saudara. Akhir zaman manusia akan haus, bukan haus dan lapar akan makan dan minum, tapi haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, saudara, dia punya rasa cinta sama Tuhan, ingin ketemu dengan Tuhan. Ingat gak ibu-ibu waktu lagi pacaran sama itu? Sama suami ya dulu ya, waduh ya. Apalagi ibu-ibu, kau dulu kan nggak ada zaman HP-HPan kayak sekarang ya. Kita dulu pacarannya naik beca gitu ya. Ada yang naik beca? Luar biasa saudara ya. Tuhan menggiring hidup kita dari situasi-situasi yang sering kali membuat kita takut. Tetapi dengar baik saudara, kalau firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, kita nggak perlu takut saudara. Amin. Lihat Marta, saudara, dia komplain sama Tuhan.
Tuhan, kau lihat dong, gua udah siapin semuanya. Bukankah seringkali di gereja juga banyak orang yang suka komplain? Di sini nggak ada. Di sini mah ibu-ibunya luar biasa. Ini di luar-luar loh suka komplain. Kalau mau Natal, kalau mau Paskah ribut soal seragam. Jangan yang itu dong, nggak cocok. Aduh, kan kulitnya agak gelap, kalau pakai baju gitu gimana gitu loh, gitu ya. Tapi nggak, di sini nggak ada, men. Ada. Oh ada. Enggak, saya cuma pancing doang. Banyak hal yang seringkali kita lewati, saudara. Tetapi dengar baik, kalau hidup kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, saudara, pasti hidup kita punya kasih. Amin. Jangan cuma nyanyi kasih pasti lemah. Wah kalau nyanyi, saudara, malaikat minder. Gila, dia lebih keren daripada kita. Gitu kan? Di luar, wah saya nggak tahu, saudara. Harusnya di dalam gereja, di luar gereja, dalam rumah tangga, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harusnya bisa menampakkan bahwa betul-betul hidup kita ada di dalam Kristus. Amin. Rasul Paulus berkata, bukankah kita suratan yang dibaca oleh banyak orang? Amin. Lihat saudara, orang yang punya Yesus itu berbeda wajahnya. Mukanya penuh dengan kemuliaan. Amin. Coba lihat kiri kanan. Beda, saudara. Beda. Amin. Beda bukan karena dandanannya, karena penampilan luarnya, bukan. Yang membuat ibu-ibu cantik itu dalam hati. Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, orang yang punya firman tuh pasti jaga hati. Kalau dia jaga hati, pasti mulutnya juga dijaga. Gak mungkin aku mau jaga hati, tapi mulutnya suka bosan. Bukan itu maksudnya, saudara ya. Harus mampu menjaga hati. Loh, mereka aja punya lagu. Jaga hati, jangan kau nodai. Luar biasa. Harusnya kita lebih dari mereka, amin. Karena apa, saudara? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bukan sekedar mencukupi makan pakaian kita atau mencukupi kebutuhan kita, tapi Dia telah memberikan tempat bagi kita di sorga nanti, saudara. Amin. Amin. Hidup kita di dunia ini gak lama, itu sebabnya mari pilih bagian yang terbaik. Isi bejanamu dengan firman sebanyak-banyak mungkin. Jangan merasa puas. Lu jangan ngomong firman deh, gua udah tahu. Lu ngomong kejadian kayak Wahyu udah di luar kepala sama gua. Bayangkan, di luar gak inget lagi. Orang di luar kepala, alias udah gak inget. Iya kan? Iya, di luar kepala. Makanya ibu-ibu, saya mau kasih tahu buat bapak-bapak yang hadir malam hari ini, mengucap syukur. Ibu-ibu itu dikasih karunia khusus sama Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab bilang dia itu penolong. Penolong sama yang ditolong kuatan mana? Penolong. Makanya bapaknya belagu. Makanya lihat ya, bapak-bapak, kalau penolongnya udah pergi, sebulan belum dia udah cari lagi. Artinya dia gak bisa hidup sendiri. Kan begitu, kan dia butuh penolong. Jadi kalau ada yang begitu, saudara gak usah heran. Gila tuh bapak, istri baru meninggal sebulan, udah dari kiri dari kanan. Emang begitu, karena dia gak bisa hidup sendiri. Beda sama ibu-ibu. Bu, tante, nggak cari lagi. Ah, udah cukup. Cukup sekali cinta untuk selamanya. Dahsyat ya. Dahsyat. Itu sebabnya memilih bagian yang terbaik. Amin. Amin. Untuk kita duduk diam mendengar Tuhan bicara. Kita ini lebih banyak ngomong daripada Tuhan yang ngomong. Ada saatnya waktu kita masuk ke kamar doa atau kita sedang berdoa,
nggak usah ngomong sama Tuhan. Izinkan Tuhan yang ngomong sama kita. Gimana ya Bu cara dengar Tuhan ngomong? Apakah dia ngomong, hai ada gitu? Enggak saudara. Roh Kudus itu mengingatkan kita, memberikan kita ketenangan gitu. Gak usah banyak cerita, gak usah banyak ngomong. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Kalau engkau mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, apa yang menjadi kebutuhanmu otomatis dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Gak usah bilang Tuhan tolong dong berkati aku Tuhan. Soal berkat itu nomor kesekian saudara. Surga saja dia siapkan, apalagi soal makan minum. Amin. Hidup kita kan sebentar nih. Ibu-ibu 70, 80. Ya kalau di Amerika sih nenek-nenek 90, 95. Masih bawa mobil. Masih manikur, pedikur. Benar saudara. Makanya orang-orang Indonesia yang ke Amerika kerjanya itu jaga nenek. Saya tanya tante umur berapa? Kita semua 70. Orang Manado. Tante kerja apa? Kita jaga numpak oma. Oma umur berapa? 75. Hah? Itu oma jaga? Demi dolar saudara. Tapi dengar baik, mau di Amerika kayak mau di mana, kalau ada Tuhan pasti itu terbaik Tuhan siapkan buat hidup kita.